Allahul Azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahman. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Surat An-Naml ayat 74. Surat An-Naml ayat 74. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna rabbaka, dan sesungguhnya Tuhanmu, la ya'lamu, sungguh mengetahui, dan sesungguhnya Tuhanmu sungguh mengetahui, ma tukinnu, apa-apa yang disembunyikan, suduruhum, oleh hati mereka, oleh hati-hati mereka. Sudur artinya, sadrun artinya dada. Sudur jamak dari sadrun. Maksudnya dada adalah hati. Hati itu letaknya di dada. Jadi suduruhum adalah hati mereka. Wama, dan apa-apa tu'linun, yang mereka nyatakan, yang mereka lakukan dengan terang-terangan. Saya ulang, wa inna rabbaka, dan sesungguhnya Tuhanmu, la ya'lamu, sungguh mengetahui, ma, apa-apa, tukinnu, yang disembunyikan, suduruhum, oleh hati mereka, wama, dan apa-apa tu'linun, yang mereka nyatakan, yang mereka nyatakan. Di dalam ayat ini Allah menegaskan, penegasan Allah itu ada dua penguat. Ada dua penguat, yaitu kata inna. Inna itu huruf untuk menguatkan. Lalu setelah inna, ya'lamu itu tidak cukup, ditambah dengan la ya'lamu, sungguh mengetahui. Jadi ada sesungguhnya, ada sungguh, double penguat. Double penguat di dalam bahasa Arab ini sudah paling tinggi kedudukannya. Nah, meskipun ada orang yang mengetahui Allah itu melihat, tapi banyak juga yang bermaksiat, banyak juga yang sembunyi-sembunyi bermaksiat, seolah-olah Allah tidak melihat. Padahal Allah tegaskan, sesungguhnya Tuhanmu mengetahui apa yang disembunyikan oleh hatimu, hati mereka, hati kita semua. Jadi apa yang kita sembunyikan di dalam hati dan apa yang kita nyatakan berupa perbuatan, semuanya diketahui dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memiliki sifat dengki kepada orang lain, Allah tahu. Kita iri kepada orang lain, Allah tahu. Kita punya sifat riya, amal-amal kita pamer bukan karena Allah, Allah tahu. Kita punya sifat ujub, bangga terhadap amal dan merasa dirinya hebat, Allah tahu. Semua yang diketahui, semua yang disembunyikan oleh kita diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada yang tidak dalam pengawasan Allah. Semuanya di dalam pengawasan Allah. Di dalam riwayat dijelaskan bahwa Allah itu mengetahui ada semut hitam di dalam batu hitam di kegelapan malam. Itu Allah mengetahui semut itu sedang apa. Apalagi amal-amal manusia.
yang lebih besar dari semut. Jadi setiap amal kita diketahui oleh Allah dan akan dibalas oleh Allah, baik itu perbuatan baik maupun perbuatan buruk. Dan apa-apa yang dinyatakan lebih jelas lagi manusia saja tahu, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Ditegaskan hal ini agar kita semua menyadari bahwa tidak ada yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Ayat berikutnya, wama dan tidaklah min ghaibatin berupa barang-barang gaib fis samai di langit wal ardi dan di bumi illa kecuali hal itu fi kitabim mubin telah ada di dalam kitab yang jelas, telah ada di dalam kitab yang nyata, yaitu Lauhil Mahfuz. Ini Allah tegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan takdir setiap manusia dan takdir segala sesuatu. Jadi segala sesuatu itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Saya ada di sini, lalu ngajar, lalu mengucapkan pelajaran-pelajaran misalkan, itu semua sudah dicatat di Lauhil Mahfuz sebelum perbuatan, sebelum peristiwa itu terjadi. Jadi di dalam Al-Quran juga tidaklah satu daun yang jatuh ke tanah, melainkan itu telah ditulis di Lauhil Mahfuz. Jadi semua yang terjadi di alam ini sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita yakin adanya qada dan qadar. Qada itu ketetapan Allah sejak zaman azali, yaitu yang ketetapan Allah sejak zaman azali. Lalu qadar adalah pelaksanaan ketetapan qada yang Allah tetapkan tersebut. Misalkan saya ada di sini, ini namanya qadar, ketetapan Allah yang sudah hadir, dulu dicatat di Lauhil Mahfuz, itu adalah qadanya. Jadi kita orang beriman harus yakin kepada qada dan qadar Allah. Tujuannya adalah agar kita ketika tertimpa musibah tidak terlalu sedih, tidak terlalu menyalahkan orang lain, tidak menyalahkan diri sendiri, tetapi yakin ini merupakan qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hal-hal gaib maupun hal-hal yang nyata yang ada di langit maupun di bumi seluruhnya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang beriman percaya kepada, yakin kepada qada dan qadar Allah sebagai bentuk daripada bagian dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian tadarus kita kali ini. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Kalamun qadimul la yamallu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyati bihi astashfi min kulli da'in wa nuruhu dalilun li qalbi inda jahlin wa hayrati fa ya rabbi matirni bisirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.